Anda nggak diizini Allah untuk bisa menjalankan sholat, ya ora bisa. Oleh sebab itu tolong ojo ngaku-ngaku. Ingat, luweh apik kelakuane iblis, nyun sewu, walaupun kelihatan jerumusno wong, jikalau posisine iblis memang gak ngaku-ngaku dheweke sing jerumusni, luweh apik iki katimbang jenengan kali kula ketika sholat tapi ngaku-ngaku kita yang Yun sewu. Terus si iblis iku berkembang biak nggih sami kalih menungso. Carane ya apa ora tau roh lah ngono ah. Sing jelas nyun sewu, nek subuh kelon, nek maghrib mana, subuh kelon maghrib mana, iku yo gak situk loro, sak brujulan isok 200. Sampan paling banter sak brujulan ya situ loro. Yun sewu, nek iblis memang iku nasi iku neraka, terus bagaimana iblis sing saiki lahir durung sampak nggodha langsung kiamat? Orang yang sudah sampai ingsun Allah, prosesnya harus nur makrifat dinyalakan dulu di dalam hati. Ingat, jagate ati luweh luas, lebih luas daripada jagat dunia jasmani iki Pak. Lebih luas. Tatkala nur makrifat itu sak biji rais beras iki, sak beras upo diletakkan di alam dunia, maka saat itu matahari seakan-akan tidak pernah bersinar. Padangi iku Pak ngalahno padangi sinar matahari. Wis, proses Allah menyalakan tentang masalah nur makrifat ini sebab jenengan iki terus menerus zikir yang dimodali kefahaman ilmu, yaitu zikir mulai dari jahri siri sirul asl fana'u dzikri, maka disitulah Allah memunculkan nur makrifat. Anda akan bisa berzikir dengan benar sehingga nur makrifat akan menyala. Terlebih dulu harus dibintek bimbingan teknis seperti pada malam hari ini bulan Ramadan. Urusan nanti berapa hari iku urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan tak jaluk ra usah mikir perkara sak liyane Gusti Allah. Ngoten mawon. Eman-eman Pak. Jenengan setahun namun ketemu sepisan. Pas di bulan sasi Ramadan. Namun ketemu sepisan ngeten iki. Khususnya bagi pemula loh ya. Khususnya bagi pemula. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa ja'alna mongko nuli ndadekake ingsun Allah ing kuwi mang nutfatan berbentuk nutfah. Jadi tin saripati tanah itu Allah bentuk menjadi nutfah utawa setetes air hina. Fi qararim makin, di dalam tempat yang Allah reksa. Apa? Cara bahasane rahime seorang wanita. Artine Pak, Nur Muhammad yang dibawa oleh Bopo iku akan ditaruh di dalam rahime seorang ibu. Seorang ibu. Bahasa tetanduran, wiji iku dari seorang suami, terus ibu minangka tanahnya. Kalau tanahnya subur, mesti jadinya
tumbuh-tumbuhan iku tapi jikalau tanahnya tandus maka pohonnya akan tandus, pohonnya akan jadi tidak baik atau kurang baik. Sing tak maksud rahim itu adalah hati, Bu. Hati seorang ibu dikatakan hati yang subur manakala hatinya itu millata Ibrahim Hanifah. Disitulah nanti akan memunculkan anak namanya Nabiullah Ismail alaihis salam. Sinten Siti Hajar. Millata Ibrahim Hanifah, hati yang condong, rasa yang muncul di dalam hati itu hanya rasa aku Allah dalam hal segi apapun. Aku dikumpuli garwaku sing ngumpuli Gusti ning ati, ojo diomong nele lisan. Nek sampai ngomong ning lisan gak bahaya ta iki, pol bahayane. Niku wau contoh, kula wau contoh sing gak oleh, tetep tak kasih contoh harus ada, harus dipraktekno. Iku mau nunggu niku lho sing gak oleh, cukup di dalam hati jenengan. Jadi semua apa yang melayani Anda adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah semuanya itu selesai, proses-proses ini selesai, artinya sudah Allah lakukan, maka masuklah kita di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Iki laptopnya isok di tutul muncul ayat ngono Pak, mboten saged ya? Oh ya wis deh ngono. Di situ Allah katakan roh iki Pak sebelum berkembang biak, artinya iki bahasa hakikat, sebelum proses menjadi darah, segumpal daging, segumpal apa? Darah daging terus wujud manungso tapi belum sempurna. Itu Allah dawuh dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dalam inti ayat itu Allah dawuh, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim. Setiap diri kita, roh itu Allah ngambil satu perjanjian terhadap kita. Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Isinya, betulkah aku Tuhanmu? Hiroh, betulkah kau besok tetap setia padaku, bercinta hanya padaku, beriman hanya padaku dalam segala hal apapun, aspek apapun? Jenengan dawuh qalu, podo jawab sopo pirang-pirang roh, sedaya roh iku jawab syahidna, nggih sendika dawuh, iya saya manut mengikuti apa kata Tuhan, anta rabbi wa ana abduka. Niki prosesnya Pak, prosesnya. Setelah itu wa nafakhtu, dalam ayat lain dikatakan wa nafakhtu, lalu roh itu ditiupkan terhadap jasmani.
akhirnya berkembang ringkes kata 9 bulan punjul berapa Bu? 10 atau wis pokok iku aku gak tau meteng masalahnya, ora tau ngitungi, sing ngitungi ku ibu, aku mau ngetengi cok. Lho nggih wong lanang kan ngoten. Ngoten. Muncullah anak dari seorang ibu yang anak itu ingin keluar harus lewat jalan yang benar. Istilah lagi jenengan onok kandungan ini golek bolongan. Apa? Miftahul ulum, lawang-lawangi kudu kebuka. Niku wis gak sok dipikir cara akal Pak. Ya apa ya? Wong meteng, orang hamil nek durung wayahe, belum waktunya melahirkan, didendenke ya ora iso metu. Tapi ketika saat sudah jatuh waktunya, diempet-empet gak iso, tetep brodol. Dalam bahasa teori perbidanan, wong wedok iku ana buka siji, buka loro, buka telu, ngoten nggih? Mbuh, wong lanang gak sing ngerti apa buka iku. Nek prasaku biyen buka siji, buka loro iku dulu ya, dulu. Sekarang tahu tapi aku juga gak ngomong. Tak kira bubidane buka rok pisan. Rok itu ngulu, ternyata mboten. Ilmu perbidanan niku wonten istilah ngoten. Masalah mbok kula dulu nggih tukang apa nulungi bayi. Mbok kula dulu nggih nulungi bayi. Didik akae niku sidik akae sendok ngerti ngoten. Tak praktekno bojoku dhewe, tak tulung-tulungi dhewe. Tapi gak sido, gak jadi. Karena apa? Wonten bubidan yang lebih canggih. Asine kula saged nek gelem sampean tak tulungi. Tapi kula nggawe kacamatane kuda. Won. Bapak Ibu hadirin, Rasulullah dawuh ketika saat itu sudah jatuh waktunya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baik anaknya umat muslim, majusi, Nasrani, atau agama-agama yang lain, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyah sampen kali kula niki lho Pak Bu, posisinya belum tercampur, belum menyembah, belum bercinta, belum bersukaria, belum menyenangi syahwat dunia, kehidupan kesenangan dunia belum. Makanya beliau itu ketika lahir nggak nggawa apa-apa, nyene gak karep apa-apa, baju yoga ya dah. Wonten tah ada tah anak bayi keluar dari kandungan nggo sepeda motor teko kandung? Nggak ada ya, nggak ada. Cuman satu, apa? Menangis. Ahli filosofi menjelaskan tentang tangisan seorang anak bayi kita dulu, memberikan makna bahwasanya ketika ndelok urusan dunia iki takut tidak amanah janji tadi pada saat itu. Jari arek pojokan nggih mboten Gus, apa panggile ngambek Pak biyen sing nyambangi aku ndase gundul, sekarang kok ono rambute. Iku sing pojokan ngomong.
Kula biyen disambangi bolak-balik prasaku bapak gak ono ndase, tapi tiba aku ono donya kok brengose kataku. Allah ya Karim. Wis guyon. Sampeyan gak pegel bokong ini. Allah Allah Allah. Pun. Masalahnya pemula-pemula wong syariat-syariat gak sertai guyon ngene mulai hae kesuwen. Kula paham ngoten niku. Pun. Sebetulnya Pak, rohaniahku sangat khawatir nanti aku iku estu amanah dengan janji ini apa enggak. Pun iki wis dadi nasi Allah, ojo kakean polah, artinya ojo sok suci kita. Allah sudah menetapkan di dalam proses kejadian ruh manusia itu, mulai dari Nabiullah Adam sampai anak putunya yang Allah tulis di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Di situ Allah katakan bahwasanya iblis itu dikasih Allah izin untuk menjerumuskan Adam dan keturunan anak Adam hatta akhir zaman, sampai akhir zaman, termasuk kita anak putu nih. Makanya sampean gak usah gegeran royoan nasab, kita itu podo sangka Nabi Adam. Gak usah aku iki nasabe Mbah Bejo sing kok Mbah Jeng wis macem wis gak usah ngono kuwi. Justru Anda nanti terjebak takabur karena nasab, akhirnya Anda nggak sampai pada Allah. Iki lho dalam surat Al-Hijr tersebut, fakta di lapangan Nabiullah Adam pun tergelincir dengan rayuan gombali iblis, karena dapat izin dari Allah, dapat izin. Kalau tidak diizini Allah, namanya ajazil, iblis ora iso apa-apa Pak, nggak bisa apa-apa. Sama halnya dengan jenengan kali kulo tidak dikasih Allah izin untuk kesini, gak akan pernah bisa. Anda gak diizini Allah untuk bisa menjalankan sholat, yora bisa. Oleh sebab itu tolong ojo ngaku-ngaku. Ingat, luwih apik kelakuane iblis, nyun sewu, walaupun kelihatan jerumusno wong, jikalau posisine iblis memang gak ngaku-ngaku dheweke sing jerumusni, luwih api iki katimbang jenengan kali kulo ketika sholat tapi ngaku-ngaku kita yang nyun sewu. Terus iblis iku berkembang biak nggih sami kalih menungso. Carane ya apa ora tau roh lah ngono ah. Sing jelas nyun sewu, nek subuh kelon, nek maghrib mana, subuh kelon maghrib mana iku yo gak situk loro, sak brujulan isok 200. Sampan paling banter sak brujulan yo situk loro. Nyun sewu, nek iblis memang iku nasi iku neraka, terus bagaimana iblis sing saiki lahir durung sampak nggodha langsung kiamat? Pertanyaane mlebu neraka napa mboten? Nek mlebu kapan oleh nglakoni nggodha wong durung sempat nggodha?
Ini ki gak tahu dipikir Yohan. Jare Supali nyun sewu. Nyun sewu. Wong nglakoni apa nek miturut malaikat disayang, miturut iblis iku ya disayang. Padahal dua perilaku iki antara malaikat dengan iblis iku bertolak belakang. Kelakuan apa? Jawabane Supali, nulungi anake iblis kecemplung sumur. Wong nulungi kan ya api, gitu. Nulungi api. Lah iblis sing ditulungi anake api ya kan. Api munggu iblis, ya api munggu malaikat. Sekarang ngeten, pundi perilaku jenengan iki sing gak digedingi Allah, tur ya gak digedingi iblis. Wis iku sampeyan catet, engko nek kate turu ngeno. Nek gak ketemu meneh takok. Ojo saiki takoki, meneh sampean tak kei kesempatan untuk ngen-ngen. Cek gak kemalan nyalahno iblis ae. Padahal anane iblis isok nggudo, nafsu isok nggudo ya sebab dapat izini Gusti Allah. Ketika masa kefitrawan itu habis, di mana pelanggaran ini, yaitu masa dewasa, Pak. Masa kita masuk di alam akil balik. Disitulah mulai wazuyina linnasi hubbus syahawah. Di situ mulai kita semua anak cucu Adam, ketika akil balik manjing, dewasa mulai masa itu, mulai Pak, hati kita itu kepencut dengan selain Allah. Inilah posisi alam di mana ruhaniyah mulai kotor di sini. Bapak Ibu, ini sejarah Nabiullah Adam ketika saat sudah kena tipu daya iblis, yaitu mendekati pohon dan memakan buahnya pohon yang disebut pohon huldi, buahnya iku kemakan, maka disitulah waktu dan detik itu juga pengusiran Nabi Adam dari surga ke dunia. Mengapa namanya huldi? Kok gak jemblem atau wilus atau gedang pisang, kok huldi? Sampeyan kudu peka. Sampeyan kudu buka Al-Qur'anul Karim atau Al-Furqan. Ketemu nanti. Ngeten. Ayo dirasakno ning ati dhewe ya. Aja ngrasakno atine wong. Saat jenengan kalih kula akil balik melebu ning ati, di dalam hati itu suka macam-macam, kepingin ngene kepingin ngono, dan di situ jenengan nggak ada pikiran kapan aku mati, nggak ada. Sampai umur berapa kita nggak tahu, mungkin iso uga sampai 60 belum mikir. Tidak hanya pada saat umur kita 20 atau 25, enggak. Nah, disitulah Allah mengizinkan si iblis untuk menipu kita berupa khuldi, apa? Dijadikan kehidupan dunia terasa indah dan kekal. Khuldi itu maknane kekal. Khuldi kekal. Lebih-lebih ketika jenengan iki dihadapkan Allah
dunianya mewah, kekal, koyok-koyok gak bangkrut. Sing sugih koyok-koyok gak melarat. Yang kaya seakan-akan gak pernah jatuh miskin. Yang omsetnya dugur seakan-akan tidak akan jatuh. Seakan-akan. Karena kita merasa, oh aku punya trik. Nah gitu. Punya siasat. Nyun sewu, sampean eling tahun 2019 bosok kabeh wong-wong kena covid. Gitu. Mulai dari perusahaan yang bersifat home industry, kecil-kecilan, menengah, bahkan sampai PT. Ya Allah, bosok kabeh, legrek temen Pak, legrek ngaji aja gak oleh metu. Saya teringat pada saat itu masih berteduh di rumah sebelah ini, gedek ya. Aku ngaji diparani ulo. Waduh, ulo. Ini anak ngaji. Ulo sing mekar nih Pak. Rasanya hatiku, cuk, iki duduk nggonamu metu rasane hati. Lho ya metu, ngoten niku, mari pisui. Lah wis maklum lah Pak, omah gedek dileboni ulo biasa. Mungkin dia itu salah alamat, ngoten lho. Ngoten, salah alamat pada saat itu. Tapi akhirnya terjadi pada si cilik-cilik jahit niki nising ngoten niku beol. Saya kedengar suara wos ngono. Tapi nggak mengira kalau itu ular. Mangkring nak ndukure piring. Piring niku nak nggone rak. Padahal di depan iki dalan mlebu wis. Wos ini gak ngerti nek iku mang pikiran ula mboten, mungkin dia dendam. Mari tak pisui mau lo ya. Dendam mungkin. Lah kula tujuannya untuk nyawii anak ngeten. Lho kula liwat kok macrot ini. Apa ya? Kula kira cecek. Rondo ya sing rondo kono kok. Kula kinten cecek. Tapi kok perih kula. Loh apa rek? Jadi saya nggak jadi nyawii, kula njukuk banyu tak gombang-gombang ngeten. Ternyata sudah kula jawii, anak yang tahu bi ular. Lah kok sik ndangak ngene nak nggone ndukure rakman. Kula ngomong rasane ati mboten mesu. Kok mangkel ngono. Ngomong ngene ning nganti. Iki duduk nggonmu metu wae. Kuwi nek gak metu tak gepuk sabuk hansip lho. Masalahnya ning pinggire wonten sabuk hansip nang ngene gedhek niku. Nganti ku tambah mekar. Nggih, tambah mekar. Wis kula mboten mindon gaweni ngomong, langsung tak jupukno sabuk hansip. Adik kula dhisik kan senengane hansipan. Pakai baju hansip dan bagaimana ngoten sering dhisik iku klinter-klinter ngoten hansip nek bengi biyen durung ono ngaji nang njaba ngoten iki ya. Ben bengi ngeten patroli kula. Ngoten kadang nggo beda pancal, nggo beda pakaian hansip Pak ngawur ngoten. Akhirnya ditiru hansip-hansip ben bengi iku mesti keliling. Sakniki pun mboten. Wis pegel masalahnya. Lah, kula gepuk kok ndelalah ya kena kepalanya. Langsung ndelosor mriku. Terus mbuh wae epret wis sapa takon ngetokno. Wis iku karepe napa? Ngeten, Pak. Sadar atau tidak sadar jenengan. Ketika saat posisi hati belum sadar terhadap Allah, anugerah yang termulia,
siapapun kita pasti terasa dunia itu kekal. Terasa dunia kekal. Koyok-koyok kita gak matek-matek. Estu. Sing nyun sewu. Sing sugih koyok-koyok gak iso melarat. Sing memiliki jabatan kayak-kayaknya nggak akan lepas dari jabatan kalau bisa naik ke atas. Itulah kita manusia. Pertanyaan saya dari ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kapan? Padahal sisa umur hidup Anda, kesempatan di dunia ini itu sudah dekat. Apa perkara yang paling dekat? Kematian. Apa yang menurut kamu jauh? Allah jauh. Iki pada umumnya. Apa yang terasa dekat dalam diri jenengan hakikati adalah kematian. Tapi banyak orang yang tidak sadar tentang itu. Apa perkara yang paling jauh? Umumi nyun sewu Allah, padahal Allah dekat. Iki umumi kita manusia ketika belum menyadari anugerah yang termulia. Bapak Ibu, saya juga tidak tahu kapan manusia dan siapa di antara kita itu dimasukkan Allah golongan ahli azab atau digolongkan ahli rahmat. Semua itu juga ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini Allah sangat murah sekali masih memberikan kesempatan pada kita yang belum sadar untuk taklim muta'alim tentang ilmu tauhid, supaya mendidik hati kita sadar diri kalau yang namanya kematian itu dekat, dan yang kedua kalau Allah itu sesungguhnya dekat, bahkan teramat dekat. Selama ini kan merasa Allah itu jauh di sana, di aras sana. Makanya tauhidnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, niki munculnya di situ. Dia di sana. Bagi Anda yang bisa terima silahkan, bagi Anda yang tidak mau terima walaupun mendengarkan, ya silahkan. Itu bukan hak saya untuk memaksakan Anda. Maka jelas ruh itu di tengah-tengah ulama ada khilaf, perbedaan. Ada ulama dunia dan ulama akhirat. Pandangan tentang ruh itu ada dua, Pak. Ulama dunia, ruh itu dikatakan makhluk. Tapi ulama akhirat, ruh itu bukan makhluk. Prosesnya bagaimana? Gini, Pak. Kacamata ulama syariah, mengapa ruh itu dikatakan makhluk? Karena mereka melihat makhluk. Dari bahasa wanafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Niki ulama ahli syariah, nafakhtu itu diartikan menciptakan. Apapun yang diciptakan mesti ada yang menciptakan, sehingga itu kembali kepada Allah. Tapi ulama akhirat, wa nafakhtu itu
tidak diartikan ai khalaqtu, boten. Diartikan apa? Wa nafakhtu itu meniup. Kalau boleh saya katakan, ruh itu bagian dari zati Allah. Makanya ada istilah Nur Muhammad. Ini pandangan ulama akhirat itu di situ. Mengapa demikian? Karena di dalam diri seorang ulama akhirat itu sudah tidak ada siapa-siapa, kecuali yang ada itu hanyalah yang ada sendiri. Karena beliau sudah melakukan beberapa tahapan proses untuk menafikan dirinya, untuk meniadakan keakuan dirinya, untuk meniadakan wujud selain Allah. Nah, sementara ulama syariah belum melakukan itu. Jadi nggak boleh ulama dunia mengatakan roh itu Allah, nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap mengatakan roh itu makhluk, sehingga kalimat wa nafakhtu itu diartikan khalaqtu, kuciptakan. Berarti aku Allah menciptakan. Jadi roh itu berarti wujude iku makhluk. Proses memang ya. Tapi jenengan kalau lebih ke dalam mengenal siapa hidup dalam diri Anda akan tahu roh iku sapa sih. Terus lagi, orang kalau tidak bernafas iku kok mati lah, ngono. Terus napas iku sopo sih? Nanti ini berkaitan. Pertanyaan nih, wujudi roh apa ta? Napas iku, angin itu. Terus apakah angin iku ya Allah iku kok aku gelek? Fa aina ma tuwalu fa thamma wajhullah, ning ngarepmu iku lho ana wajahe Gusti. Wis jenengan akan paham dengan sebenar-benarnya, yang kepahaman ini tidak akan pernah bisa dirubah walaupun ada tsunami yang menghantam dirimu. Iman yang hakul iman ini nggak bisa berubah. Kapan? Ya di saat Anda ini sudah masuk di dalam surah Yunus ayat 6263 baru nyekel rokok kati sedot-sedot ya. Untuk sampai di situ Anda harus melakukan apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru akhirat atau yang kami sebut para utusan Allah, Nabi dan Rasul atau kekasih Allah. Itulah semua guru akhirat. Kalau tidak, tetap sampai nanti akan ngaku-ngaku roh iku makhluk. Nanten loh. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia semata-mata hanyalah untuk menyembah kepadanya. Artinya ketika Allah itu mewujudkan dirinya secara dohiriyah, sapa wonge tatkala menyembah kok nyatakno wujude Allah, maka itulah sesembahan yang benar. Itulah bersaksi yang benar. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, jikalau kau menyembahnya itu dikatakan benar, maka kau harus sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Bahasa Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bahasa Nabiullah Ibrahim beda.
jikalau kau menyembahmu dengan benar dan kau tidak dikatakan golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Anda harus ini wajah tuat wajah pun. Katanya Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar, jikalau kau pengen selamat dunia akhiratmu, kau harus manunggaling kawula kelawan Gusti. Kalau kata Al-Halat, ibadahmu ingin diterima, kamu harus mempunyai iman di dadamu bahwasanya wa ma fi jubati illallah, ning jero klambi jero sarungku iki duduk sapa-sapa sing wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada di balik saya ini, kata Al-Halat, sebenarnya kecuali wujudnya Allah. Orang syariat melihat makhluknya ketipu, tapi orang-orang yang hakikat membenarkan karena memandangnya siapa di balik kita semua ini. Bon. Apa maksudnya? Gusti Allah mendidik lewat agama yang lurus tentang tauhid ini semata-mata ruhaniyah jenengan iki estu untuk menyawijekake, untuk mengesahkan bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali kehendaknya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali yang berkuasa hanyalah Allah. Tidak ada yang berkalam, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, kecuali semua itu hanya wujudnya Allah. Ini deh maksudnya ilmu tauhid keesaan itu di sini. Urusan nama Tuhanmu itu Allah, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Widi dan lain sebagainya, itu bukan persoalan dan itu tidak disalahkan. Namanya nama, saenake jenengno. Cuman saya bertanya, sing denyengno gedang pisang itu sopo? Yo pisange dhewe. Sing jenengno Allah, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Esa, Sang Yang Hidup, iku sopo? Yo syai'in fikulil insan wa huwa wujudullah. Ya wujude mang. Sing mengatakan yo aku iki lho, ngoten lho, kuwi nyeluk aku celuken saenakmu. Akhirnya umat Islam menyebut Allah. Agama umat lain beda lagi. Ingat, selama Anda belum mengerti tentang ilmu keesaan, sampai kapanpun kau tetap ninghati syirik, ninghati hasud, ora ono rukune, tidak ada enaknya hatimu. Isinya hati iku berkuasa, isinya hati iku nyun sewu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Udah Pak, ini sampai kapanpun ya seperti itu jenengan sampai tua umur swidak 70 80 masih tetap seperti itu. Quran wis dawuh hatta zurtumul maqabir, jikalau ini kau biarkan, itu akan terjadi sampai datangnya satu kematian. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, lewat
awal pengajian bimbingan teknis tentang dinut tauhid di bulan Ramadan pada malam hari ini, hanya satu harapan kami terhadap seluruh umat, apa? Terima ilmu, pahami dengan benar, lalu jalankan. Dan disitulah nanti akan menentukan bahwasanya anugerah yang termulia pertemuan terhadap Allah itu mesti terjadi. Saya katakan mesti terjadi karena Allah sudah berjanji, barang siapa di dalam dirinya ada satu keinginan untuk bertemu aku, fa innallaha ajalallah la'at, mongko sak temene Gusti Allah iku wis janji menetapkan satu ketetapan waktu pertemuan tersebut. Fa inna ajalallah, sak temene apa waktu yang sudah Allah tetapkan pertemuan itu pasti ingat, pertemuan itu harus terlebih dulu melewati satu kematian. Kematian yang kumaksud ini adalah mateni keakuanmu sebagai makhluk yang tadinya wujud, yang tadinya berkehendak, yang tadinya punya kekuatan, yang tadinya macam-macam, iku jenengan pateni dhisik. Oleh carane mateni sederhana, fungsikan dzikir sirul asr, cukup. Ini alasan harapan kami terhadap seluruh umat dimanapun panjenengan berada yang mengikuti BIMTEK pada malam hari ini. Ingat, kalau ku pitung-pitung, umpama saya mau ngitung ya, rugi dan badine, sampeyan delok nek nggone surat As-Saff ayat 9. As-Saffat surat yang ke-61 ayat 9. Di situ Allah katakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Mengapa sih walaupun resikune kami dicaci maki kok tetap saya sampaikan? Mengapa sih walaupun resikone ini aku dipatu, dilokni oleh orang lain yang mungkin mohon maaf nulis kaitan koyok gurem, tahu gurem tumo tak cilik kakak aku iku umur wis swidak ora ketok misale. Biasa toh kita kan sebagai penonton biasanya kan nyurai. Saya melihat sepak bola, Messi, Ronaldo membawa bola sudah dekat, nggak bisa masuk, mesti dilok-lokno, goblok kakean giringan, wes macam-macam. Padahal Pak, pemain itu berupaya semaksimal mungkin supaya ngegolno, nggak jauh berbeda, wis lumrah ngoten niku. Ya untuk keduanya nanti tak gede nih 4 kali lipat sangga dene kuwi lho ngoten. Tak pikir-pikir memang nggih nek gak gawe kacamata ya ora ketok. Nggih pun tenang mawon, proses kabeh yang ngoten niku. Pun Bapak Ibu, mengapa beliau itu kok berani Rasulullah itu menghadapi wong musyrik itu sampai membenci? Mengapa demikian? Karena satu, hati beliau itu kasihan terhadap umat. Ini sebagai modal.
karena banyak hati umat itu dalam kegelapan. Nanti kita akan bahas di bab yang kedua, hati yang buta atau hati yang gelap. Karena banyak manusia hatinya tidak berakhlak pada Tuhannya, karena hati manusia itu banyak yang tenggelam dalam kegelapan, disebabkan oleh yang namanya khuldi tadi. Akhirnya kita lalai terhadap Allah. Yang kedua, walaupun beliau itu di tengah-tengah umat yang banyak membenci terhadap dirinya, tadi semata-mata untuk memberikan cahaya, untuk menerangi kegelapan. Yang kedua, Pak, ini tidak hanya di dunia, di akhirat. Di akhirat ini yang justru tidak akan pernah nyun sewu, waktu itu ada jeda. Khalidina fiha abadan. Ini masa yang selama-lamanya. Kalau di dunia mungkin bisa dihitung, selama Anda hidup di dunia 40 tahun ya 40, 60 ya 60, 90 ya 90. Ada batasnya. Ingat, satu hari masa di akhirat setelah kematian Anda sama dengan lamanya masa waktu di dunia 50.000 tahun masa dunia. Anda umur ada 1000, Pak? Nggak ada. Paling banter cara saiki umur 50 swidak ngono wis kena. Ini kalau sing pipis anu kalau apa? Diabetes. Kena diabetes. Nek wis kena diabetes. Sing sakno iku. Wis sakno kabeh. Melok mikir garwani, melok mikir. Gak kita sendiri yang mikir, semuanya melok mikir. Nah, karena Rasulullah pun Allah kasih umur sampai 63, ada yang mengatakan 64. Tinggal kita umur berapa? Ada di sini yang umur 60. Ada nggih? Jenengan 364. Loh wis sampean melungsungi nek ngoten. Enggak, saya yang tanya umur 60 tahun ada ya? Berarti enten 3 tahun kas matek. Iku nek melok Kanjeng Nabi. Lah wonten sing boten sampak lebih gitu. Ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tujuan yang terakhir atas kerasulan beliau wajib menyampaikan tentang tauhid niki, Pak. Yun sewu, mengapa dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya, tidak warasatul rasul? Kok al anbiya? Beda, Pak. Nabi dan rasul itu beda. Nek rasul iku wis mesti nabi, nek nabi kalau nabi belum tentu rasul. Sifat nun sewu, sifat yang dibawa oleh rasul itu belum tentu dibawa oleh nabi. Apa? Sidik, fatonah, tablek, amanah. Yang namanya rasul itu, itulah beliau khusus yang menyebabkan atau mendidik kita itu hati di jalur dinul haq. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Aku tidak akan mengutus seorang rasul sebelummu Muhammad kecuali wajib membawa wahyu intiku, yaitu la ilaha illa ana. Artinya mau tidak mau Kanjeng Nabi ku wajib nyampe no. Padahal resikonya sampean tahu sendiri, al-halat tadi dibunuh gitu.
Nyun sewu, di luar Jawa ada yang dibakar rumahnya, mereka melarikan diri, ada yang dianiaya. Ya Allah, nek zaman Nabi Yusuf dicemplungno sumur dan akhirnya menghadapi yang terakhir ujian yang nggak enak, penjara. Habis itu menghadapi ujian sing enak oleh arek perawan, oleh wong wedok sing payu. Sinten beliau? Sinten? Siti Zulaikha. Nggih, lersa. Kono Siti ini berarti wong Jawa iku. Nggih ta? Wong Jawa Tengah biasane iku Siti-sitian. Jawa Timur nggih Siti-sitian. Ngoten. Berarti Siti Khadijah, Siti Aisyah iku ya wong Jawa karena ono sitine, ngoten ta. Bon, jadi yang terakhir tadi wajib bagi seorang Rasul menyampaikan karena risalah dari Allah. Apa sih risalah itu? Cerita, tuntunan khusus urusan ruhannya dengan Allah ini. Sehingga al ulama warasatul anbiya itu sudah pantas menyampaikan perkara-perkara yang bersifatkan dohiriyah, berarti ilmu-ilmu dohir, ilmu-ilmu dohir. Kalau ulama akhirat hanya ilmu batin yang beliau sampaikan, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Harapan kami yang terakhir, semoga kitab ini memang walaupun tidak terlalu tebal halamannya, hanya memang saya bikin sedikit bagi pemula, cek mboten apa kecu, wah apa jenenge ketahuan kau bandel, wegah aku maca. Lah ngoten nggih, biasanya ngoten sampeyan niku, wegah aku maca. Jadi sarah kula niku hanya miturut kejadian apa yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dengan sependek-pendeknya, ngoten lho. Sependek-pendeknya. Jikalau di situ ada tulisan yang kurang atau yang salah, memang nih pada saat nulis iku ya wis nyun sewu, wis ora tau nutuk ya toh, ninggalno sembarang kalir ya toh, tamu aja tak batesi sampak payah. Kadang-kadang saya saking ngantuk ini balik desa itu turu ning kursi, wis gak kuat turu kursi, waktu turu terus mimpi nulis nawulis saya coret-coret kayak ngeten iki. Misalnya ono sing keluar dari Syekhul Kalam atau dari sisi bahasanya itu pledat-pledot, ya mohon dibetulkan atau diingatkan, sebab kami pun sebagai manusia tidak jauh berbeda dengan jenengan, pasti ada kelemahan, ada kekurangan, tapi saya berpedoman bahwasanya, berkomitmen bahwasanya kitab ini walaupun hanya halaman sampai berapa itu Pak? 32 ya, sampai 31 gitu. Itu bisa membantu untuk membedah ketidakfahaman sampean kali kula tentang siapa sih di balik kita itu, siapa sih sebenarnya di balik seluruh makhluk itu. Katanya Allah itu dekat. Lah disinilah nanti jikalau ada pertanyaan terkait hal itu bisa langsung ditanyakan atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan mengapa kita harus bertauhid, pertama kita harus tinggalkan alam kekotoran, yaitu alam di mana kita hati tiap saat dan waktu beriman pada selain Allah, bercinta pada selain hidup. Kita akan
tinggalkan semua itu dalam rangka untuk menuju dan bertemu iman yang ihsan. Kedua, mengapa kita harus bertauhid? Sisa umur kita ini Pak, tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan kita nggak tahu, kita gunakan untuk takarrub, mendekat dan bertemu yang sesungguhnya. Siapa yang disebut laisa kamislihi syai'un, siapa yang disebut sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun, atau sesuatu yang sering saya kode-kode ngene iki, siapa ini? Dan akhirnya nanti jenengan akan bisa menjawab siapa wujud dohir makhluk itu. Nantinya arahnya ke situ. Pun Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.